Hai guys, ketemu lagi di Opinion. Sekarang kita spesial nih. Kita di gedung DPR, tapi kita mau ke ruang pimpinan sekarang. Wakil Ketua DPR RI, Pak Fahri Hamzah. Lagi panas kan sekarang? Nah, ini kita mau nanya-nanya langsung nih. Lo belum pernah masuk kan ke ruang pimpinan DPR? Assalamualaikum, Pak Fahri. Wah, yuk. Dan Pangeran ya? Yes, Pak. Gimana? Kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh Pak ya? Banyak juga boleh. Bapak. Ayo. Nah, jadi banyak Gimana? netizen yang penasaran sama sosok Pak Fahri Hamzah. Ya, Pak. Gemesin kali. Iya, kita duduk sofa aja kali, Pak ya. Pak ya. Ayo. Aduh. Aduh. Oke. Siap. Waduh. Gimana? Belum salaman kita. Oh, ya. Mantap. Pak Fahri, kenapa berpikir mau membubarkan KPK? Ini generasi angkatan reformasi ya. Saya hadir dengan cara berpikir yang berbeda. Buat saya demokrasi adalah segala-galanya. Kebebasan adalah segala-galanya. Human right adalah segala-galanya. Dan cara kita memperbaiki negara ada dalam batasan itu. Nah, saya tidak bisa terima ada lembaga yang keluar dari batasan itu. Dan karena dulu mbahnya otoritarianisme itu bisa kita tumbangkan. Saya pikir KPK sederhana, tumbangkan aja gitu. Berarti Jadi saya kalau begitu aja. Pak Fahri, kalau ada yang bilang bahwa Pak Fahri sebenarnya lebih memilih hidup zaman mbah yang otoriter itu, nggak juga berarti, Pak? Ya kan saya sudah lawan dan sudah jatuh. Kita berada di lapangan waktu itu. Dan kalau ada yang pengen bermental otoriter sekarang, pengen menegakkan hukum dengan caranya sendiri, tidak menghormati sistem peradilan kita, ya criminal justice system kita, ya itu saya lawan gitu loh. Pokoknya saya itu ya nggak tahu ya. Begitu ngelihat ada orang kelihatan mau melampaui sistem gitu, saya lawan itu. Banyak yang bilang katanya Pak Fahri ini membubarin KPK karena takut ditangkap, Pak, katanya Pak. Ya kalau mau aman ya puji KPK tiap hari. Oh iya. Wah, masuk akal, KPK masuk akal. bagus, ya kan? Wah bagus, terus aja bagus. Ah itu aman tuh. Pasti KPK kan perlu tim hore kan. Lebih aman jadi tim hore KPK. Kita ini nggak bisa jadi tim hore. Yang Pak Fahri bilang tadi melanggar hak asasi manusia dan lain-lain itu berarti OTT-nya itu atau ada proses-proses lain, Pak? Banyak yang lain ya. KPK itu tidak menghargai proses penataan kelembagaan hukum dan regulasi hukum yang sudah kita lakukan secara permanen gitu. Sebab kalau kita memperbaiki sistem negara itu ada 3 tahapannya. Pertama, regulasinya kita perbaiki dan kita sudah lakukan dengan mengamandemen konstitusi. Jadi sebenarnya institusi sekarang ini sudah baik karena terbuka. Dulu kapan Anda mimpi bisa masuk kamarnya Pak Harmoko, ya kan, atau kamarnya pimpinan-pimpinan DPRD masa lalu. Nah, barulah kita bangun mentalitas dan seterusnya gitu. Nah, ini sekarang mau ngambil jalan pintas. Hukum ditabrak, kampanye dibesarin, pelanggarannya di mana-mana. Pak, soal kekritisan Bapak ke pemerintah, khususnya nih ke pemerintahan Pak Jokowi gitu. Karena ada yang bilang apa aja yang dilakuin pemerintahan Pak Jokowi itu salah di mata Bapak. Pertama, saya memang selalu kritis kepada yang sedang berkuasa. Apa boleh buat itu? Begitu dia pensiun, saya diem. Pak SBY itu saya nggak berani kritik. Sudahlah, menurut saya dia sudah selesai. Tapi waktu Pak SBY jadi presiden, Bapak Oh, kritik. saya sikat. Oh gitu. iya, oke. Tapi ya saya berkali-kali ketemu Pak SBY, salaman, teruskan Dinda. Sama Pak Jokowi juga begitu. Dia bilang, senang saya Pak Fahri tajam ngomongnya karena kita perlu opini yang dari sisi lain. Artinya Pak Jokowi sendiri senang karena ini kan memperbaiki keadaan, membuat presiden punya alert system. Jangan kemudian dipuji terus, ntar tiba-tiba nyemplung kan bahaya gitu loh. Oke, ini pertanyaan dari netizen, Mbak, yang saya kan juga beredar di layar Bapak sih di situ. Dari @DevisLV. Manuver dan statementnya kontroversial mulu, nggak takut elektabilitas turun di pemilu akan datang, Mbak? Justru elektabilitas saya itu kan naik terus ya. Jadi saya tuh baca fakta gitu loh. Oh iya. Jadi di NTB itu saya tuh naik gitu, naik. Bahkan terakhir itu saya terbesar. Iya. Terbesar di partai saya, terbesar di dapil saya gitu. Betul. Menurut saya ya itu udah proven lah ya kan, rakyat sudah membuktikan. Pertanyaan berikutnya, Pak, 2019, Nah. pileg lagi dari partai mana majunya, Pak? Saya nih ya anggota DPR sudah, artinya kalau sampai selesai 15 tahun. Pernah jadi anggota MPR hampir 2 tahun. Jadi di legislatif ini kayaknya udah tahu saya gitu. Ya segini-segini aja lah. Legislatif itu memang bicaranya banyak ya, tapi sebagai kerja sistem bagus. Tapi kalau mau lebih real gitu fungsinya ya kerja di eksekutif.
Tapi kalau nggak di mana-mana jadi rakyat biasa aja oke, ya kan? Jangan dianggap jabatan dalam pemerintahan itu sebagai satu-satunya tempat kita untuk mengabdi ya. Bikin sekolah, jadi NGO, jadi wartawan, itu semua adalah pengabdian. Banyak juga yang nanya nih Pak Fahri ini kerjaannya kenapa main Twitter terus sih? Seharian tiap dimension orang dibalas, tiap dimension orang dibalas. Terus sehari update-nya banyak lah gitu untuk ukuran pejabat ya atau misalnya anggota DPR gitu. Itu gimana Pak bagi waktunya ya? Karena saya nggak bisa main judi. Oke. Saya nggak bisa. Nggak, tapi kalau Twitter itu Main anggaran nggak bisa juga, pikiran saya begini ya. Ini soal ruang publik. Definisi ruang publik. Teman-teman mengelola beberapa akun lain saya, tapi ada yang saya sendiri ingin dengar langsung. Saya ingin on gitu loh dengan masyarakat. Tetapi memang ada dua masyarakat saya ya. Rakyat di bawah ini yang tidak tahu Twitter, ya, yang tidak main sosial media, dan kelompok-kelompok terpelajar dan milenial ini yang ganas, sadis gitu ya. Tapi itu adalah kompleksitas dari demokrasi. Saya menikmati keduanya gitu. Jadi kalau Bapak baca mention-mention yang pedas gitu, Senang saya. Karena itu menguji juga ketahanan jiwa kita. Jadi bahan bakar tuh kan. Iya. Jadi awet muda makanya Pak ya. Oke, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut bersama Pak Fahri Hamzah, tetap di Opinion.